Selamat datang dalam sesi panduan taktis agronomi mengenai standar operasional prosedur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT pada komoditas tebu. Fokus utama materi ini adalah integrasi antara pengamanan potensi rendemen, pengamanan panen, dan implementasi pengendalian hama terpadu atau PHT secara presisi di lapangan. Kita akan membedah strategi dari akar hingga kanopi untuk memastikan keberlanjutan produksi tebu nasional. Data menunjukkan ancaman nyata terhadap profitabilitas industri gula. Penurunan rendemen dapat mencapai angka drastis 77% jika hama utama menyerang pada 5 bulan sebelum tebang. Oleh karena itu, strategi kita berpijak pada 3 prinsip utama PHT. Pertama, tepat sasaran melalui identifikasi presisi. Kedua, efektif dengan mengedepankan solusi biologis dan mekanis sebelum opsi kimiawi. Dan ketiga, aman bagi ekosistem dan kesehatan pekerja. Target kita adalah efisiensi input untuk output maksimal. Dalam manajemen OPT, kita mengklasifikasikan musuh tanaman ke dalam 3 faksi utama. Pertama, gulma, sebagai pencuri nutrisi yang berkompetisi pada fase kritis awal pertumbuhan. Kedua, hama, sebagai penghancur fisik yang menyerang struktur tanaman dari akar hingga pucuk. Dan ketiga, penyakit atau patogen mikroorganik yang bekerja secara sistemik sebagai pembunuh senyap. Memahami karakteristik masing-masing faksi adalah langkah awal deteksi dini yang akurat. 3 bulan pertama adalah fase kritis kompetisi. Keterlambatan pengendalian di periode ini akan berdampak permanen pada tonase tebu. Terdapat 2 opsi taktis, pengendalian manual melalui claw war atau putaran 4 hingga 5 kali jika tenaga kerja mencukupi, atau opsi kimiawi menggunakan herbisida pratumbuh. Pemilihan metode harus didasarkan pada ketersediaan sumber daya dan analisis biaya di lapangan, dengan tetap mematuhi prinsip 5 tepat. Efektivitas herbisida sangat bergantung pada timing aplikasi. Fase 1, pre-emergence, 0 hingga 7 hari, gunakan kombinasi diuron dan 2,4-D-amin, dosis 2,5 kg per hektar, atau metribuzin 1,25 kg per hektar. Masuk ke fase late pre-emergence, hari ke-14, dan post-emergence, hari ke-21, lakukan penyesuaian dosis sesuai kondisi gulma di parit dan guludan. Fase terakhir pada hari ke-28 menggunakan paraquat untuk mematikan gulma sisa secara kontak. Untuk memudahkan pemetaan, kita membagi tanaman tebu menjadi 3 zona tempur. Zona bawah tanah dihuni oleh uret dan boktor yang menyerang perakaran. Zona tengah atau batang menjadi sasaran tikus, penggerek batang, dan kutu perisai. Sementara zona atas atau kanopi merupakan titik kritis pertumbuhan yang rawan serangan penggerek pucuk dan kutu bulu putih. Intervensi harus dilakukan spesifik berdasarkan zonasi serangan tersebut. Hama tanah seperti Lepidiota stigma atau uret memiliki ambang ekonomi 4-5 ekor per rumpun. Taktiknya, gunakan light trap untuk menangkap imago pada periode November-Desember, serta aplikasi agens pengendali hayati seperti jamur metarhizium. Untuk boktor atau Doristhenes, sanitasi tunggul dan pembalikan tanah saat pengolahan lahan adalah kunci untuk memutus siklus hidup larva yang menyerang titik tumbuh di bawah tanah. Di zona batang, tikus sawah dikendalikan melalui gropiokan dan sanitasi semak untuk menghilangkan nesting site. Untuk penggerek batang atau Chilo SPP, kita mengandalkan kekuatan biologis melalui pelepasan parasitoid telur Trichogramma sebanyak 12.000 hingga 40.000 ekor per hektar. Sedangkan kutu perisai diatasi secara teknis melalui pengelentekan atau pelepasan pelepah tua guna menghilangkan mikroklimat yang mendukung perkembangan koloni kutu. Penggerek pucuk adalah ancaman paling masif karena mematikan titik tumbuh. Intervensi mekanis berupa rogesan dan pengumpulan telur wajib dilakukan. Pada kutu bulu putih, perhatikan aturan taktis biologis 40%. Jika parasitasi alami oleh tawon Encharsia flavoscutellum mencapai 40%, intervensi kimiawi tidak diperlukan. Alam memiliki mekanisme kendali sendiri jika kita mampu menjaganya. Penggunaan insektisida adalah langkah terakhir jika parasitasi di bawah 20%.
Inilah matriks integrasi PHT kita. Kuadran 1 adalah fondasi melalui kultur teknis dan sanitasi. Kuadran 2 adalah aksi langsung mekanis dan fisik. Kuadran 3 memperkuat barisan pertahanan melalui pasukan alami atau agens hayati. Dan kuadran 4 adalah garis pertahanan terakhir menggunakan bahan kimia aktif spesifik seperti karbofuran atau kodusafos yang hanya digunakan jika populasi OPT melampaui batas ambang ekonomi yang telah ditetapkan. Penyakit tebu bersifat sistemik dan menular melalui 3 jalur utama. Jalur 1, vektor udara seperti spora yang terbawa angin atau kutu daun sebagai pembawa virus. Jalur 2, benih terinfeksi, di mana kegagalan dimulai sejak 0 hari jika bibit tidak sehat. Jalur 3, transmisi mekanis melalui alat panen yang tidak steril. Memutus rantai transmisi ini jauh lebih efektif dan murah dibandingkan mengobati tanaman yang sudah terinfeksi. Identifikasi visual pada kanopi mencakup 3 penyakit utama. Luka api ditandai dengan cambuk hitam, cegah dengan desinfeksi benih menggunakan triadimefon. Penyakit mosaik menunjukkan pola belang klorotis yang menurunkan rendemen hingga 40%. Solusinya hanya penggunaan varietas resisten. Terakhir, blendok atau leaf scald dengan garis putih tegas. Pastikan sterilisasi pisau penebang menggunakan Lysol 15% untuk mencegah penularan massal. Di bagian bawah, penyakit pembuluh atau RSD dapat dideteksi dari noktah merah pada jaringan vaskular batang. Obat utamanya adalah hot water treatment atau HWT. Penyakit pokahbung yang merusak pucuk dapat ditekan dengan varietas tahan. Sementara busuk akar yang disebabkan ksilaria biasanya muncul di lahan dengan drainase buruk. Perbaikan aerasi tanah dan aplikasi agens hayati adalah langkah preventif mutlak untuk kesehatan sistem perakaran. Sanitasi bukanlah opsi, melainkan kewajiban. Aturan 1, sterilisasi alat potong dengan Lysol untuk mencegah transmisi bakteri. Aturan 2, perawatan benih melalui HWT suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam untuk eliminasi patogen internal. Aturan 3, manajemen drainase dan aerasi lahan untuk memastikan lingkungan tidak mendukung pertumbuhan jamur tanah. Kedisiplinan pada protokol ini menentukan keberhasilan jangka panjang perkebunan Anda. Sebagai kesimpulan, membangun ekosistem tebu yang tangguh adalah siklus berkelanjutan, dimulai dari persiapan presisi benih, perlindungan dini dari gulma, monitoring aktif di lapangan, hingga intervensi PHT yang terukur. Ingatlah take-away kunci kita hari ini. Pengendalian OPT bukan sekedar jadwal penyemprotan rutin, melainkan pemahaman mendalam terhadap ekosistem. Tindakan presisi hari ini adalah jaminan rendemen maksimal di hari esok. Terima kasih.